Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil analisis vertikal dan horizontal, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Ciputra Development Tbk dari Desember 2019 sampai Juni 2020. Anggota kelompok kami ada saya, Indira, ada teman saya, Nadia, Nur Safira, Nadia Hirina, dan Rahmat Robi. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya, Nadia. Ya, jadi yang pertama itu ada hasil analisis vertikal. Jadi pada hasil perhitungan yang telah kami lakukan pada laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa total aset lancar mengalami peningkatan dari kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 1 tahun 2020 sebanyak 2% dan tidak terlihat mengalami perubahan total aset pada kuartal 1 ke kuartal 2 tahun 2020 yaitu tetap sebesar 52%. Namun seiringan dengan hal itu, total aset tidak lancar mengalami peningkatan dari kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 1 tahun 2020. Kemudian mengalami penurunan pada kuartal 2 tahun 2020. Sama halnya jika dilihat dari total liabilitasnya juga mengalami naik turun. Sementara total ekuitas pada kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 1 tahun 2020 turun dari 49% menjadi 44,65% dan mengalami sedikit peningkatan pada kuartal 2 tahun 2020 sehingga menjadi sebesar 45%. Menurut analisis kami, meskipun total aset pada kuartal 1 dan 2 tahun 2020 mengalami peningkatan, tetapi hal itu juga bersamaan dengan peningkatan total liabilitas. Ya, baik, selanjutnya dalam laporan laba rugi terlihat bahwa kinerja perusahaan paling baik adalah pada kuartal 4 tahun 2019. Dapat dilihat dari laba per saham dasar paling besar adalah pada kuartal 4 tahun 2019, yaitu sebesar 0,0008%. Sedangkan pada kuartal 1 tahun 2020, laba per saham dasar turun menjadi 0,0006%. Dan pada kuartal 2 tahun 2020 makin turun menjadi 0,003%. Selain itu pada kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 1 dan 2 tahun 2020 terlihat penurunan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek. Pendapatan paling besar diperoleh pada kuartal 4 tahun 2019 sebesar 7.608.237. Lalu pada kuartal 1 tahun 2020 pendapatan turun menjadi 1.509.845 dan pada kuartal 2 tahun 2020 menjadi sedikit peningkatan pada pendapatan sehingga menjadi 2.804.470. Laba kotor turun di mana pada kuartal 4 tahun 2019 sebesar 49,83% turun menjadi 46,91% pada kuartal 1 2020 dan makin turun pada kuartal 2 tahun 2020 menjadi 46,24%. Selain itu, laba usaha yang paling tinggi yaitu pada kuartal 4 tahun 2019 sebesar 28,74% dan makin turun pada kuartal 1 dan 2 tahun 2020. Hal yang sama juga dapat dilihat pada laba periode berjalan di mana laba yang paling besar adalah pada kuartal 4 tahun 2019 yaitu sebesar 16,86% dan makin turun pada kuartal 1 dan 2 tahun 2020. Total penghasilan komprehensif pada periode berjalan yang paling besar juga ada pada kuartal 4 tahun 2019 sebesar 16,93% dan turun pada kuartal 1 tahun 2020 menjadi 5,11%. Lalu mengalami sedikit peningkatan pada kuartal 2 tahun 2020 menjadi 7,66%. Besarnya laba yang diperoleh pada kuartal 4 tahun 2019 juga dipengaruhi oleh pendapatan yang besar, sedangkan beban-beban yang ada tidak terlalu besar. Sedangkan pada kuartal 1 dan 2 tahun 2020, beban-beban juga meningkat terutama seperti pada beban umum dan administrasi, serta beban keuangan, sementara pendapatannya kecil. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya, dan
kami berasumsi bahwa penurunan kinerja perusahaan yang terjadi disebabkan oleh dampak dari pandemi atas wabah yang terjadi di Indonesia, yaitu virus COVID-19. Pada saat-saat pandemi seperti ini, masyarakat akan mengutamakan pembelanjaan pada hal-hal yang sangat urgen saja seperti makanan, kebutuhan, rumah tangga, obat-obatan, dan semacamnya daripada pembelian properti. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis horizontal. Pada laporan posisi keuangan berdasarkan hasil perhitungan analisis secara horizontal, menurut kami PT Ciputra Development Tbk telah dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Karena dapat dilihat dari total aset yang meningkat dari kuartal 1 tahun 2020 ke kuartal 2 tahun 2020, yaitu dari 4,62% meningkat menjadi 5%. Hal itu juga bersamaan dengan total liabilitas yang makin menurun dari kuartal 1 ke kuartal 2, yaitu dari 13,7% menurun menjadi 13%. Dapat dilihat total ekuitas dari kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 1 tahun 2020 turun sebesar 4,79%. Namun, penurunan dari kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 2 tahun 2020 lebih rendah, yaitu sebesar 4%. Hal itu menunjukkan bahwa jika dibandingkan kondisi perusahaan pada kuartal 2 tahun 2020 sudah lebih membaik daripada saat kuartal 1 tahun 2020. Hal itulah yang mendasari kelompok kami berasumsi bahwa perusahaan sudah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pandemi, meskipun kondisi perusahaan belum sepenuhnya kembali sebaik saat kuartal 4 tahun 2019 atau sebelum pandemi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada laporan laba rugi berdasarkan hasil perhitungan analisis secara horizontal, menurut kami peningkatan yang lebih banyak terjadi dari kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 1 tahun 2020 daripada kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 2 tahun 2020. Hal itu bisa dilihat dari pendapatan di mana dari kuartal 4 ke kuartal 1 meningkat sebesar 171%, sementara dari kuartal 4 ke kuartal 2 menurun sebesar 46,2%. Hal yang sama juga terjadi pada laba periode berjalan, total penghasilan komprehensif, dan laba per saham dasar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.